Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على خاتم الرسالة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بالشفاعة وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin jamaah secara hikmah rahimakumullah. Puji dan syukur tentu hari dan intinya kita sampaikan, kita hadirkan hati kita atas berkat rahmat Allah, nikmat Allah yang begitu banyak, masih berkenan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita, masih berkenan memanjangkan umur kita, meluangkan waktu kita, meringankan langkah kaki kita dan menyenangkan hati kita untuk hadir di majelis secara hikmah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi kita keberkahan ilmu yang bermanfaat, bisa diamalkan dengan baik dan mudah-mudahan diterima oleh Allah sebagai amal yang saleh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat salam barakah. Mari kita doakan semoga Allah memperturunkan kepada panutan kita, pemberi syafaat kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga, para sahabat serta seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita selalu dikuatkan oleh Allah untuk menjadi bagian umatnya yang mengikuti ajarannya, menjalankan sunnah-sunnahnya, mengikuti akhlaknya dan dikumpulkan ke surga berbatin surga bersama beliau dan para sahabat serta orang-orang saleh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Sehat semua Bapak-bapak. Baik, langsung saja kita niat yang baik hati kita lihat ngaji Pak ya, kita lihat menuntut ilmu, kita lihat memahami tentang Islam ya, dimana pada dasarnya kita itu hanya diwajibkan mempelajari 3 ilmu. Yang pertama tentang tauhid atau tentang iman, yang kedua tentang ibadah atau ilmu fikih, yang ketiga tentang tasawuf qalbi, tentang menjaga hati, tentang ihsan. Nah, maka kita pada malam hari ini kita akan belajar tentang fikih ya. Insyaallah kita lanjutkan kajian kita pada beberapa minggu yang lalu seputar rukun Islam yang pertama, apa? Syahadat ya. Baik, mari kita bersama-sama membaca sholawat, dilanjutkan dengan membaca syairnya pada halaman 6 nomor syair 21, rukun pertama syahadat. Sedang ketemu Bapak-bapak ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Mungkin ada request lagu, mungkin ada. Coba Bapak-bapak dengarkan lagu saya, ini lagu jadul. Mungkin di zaman dulu Rasulullah kayaknya ada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala bisa tak kira-kira? Coba ya. Oke, satu ya. Allahumma
Jadi ini cara kita segala cara sahabiah agar bisa nanti yang penting halal ya. Insya Allah tidak ada masalah, bahkan baik ya. Bagaimana kita bayangkan kalau kita ngaji ada kopi, ada air putih, ada kayaknya ikhlas tapi mungkin terpaksa ya. Baik, kita lanjutkan. Waktu itu kita pernah menjelaskan ya, dan pencerahan tentang apa artinya asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi tiada zat yang hak disembah kecuali Allah. Artinya adalah yakni bahwa saya yakin, tahu, artinya keimanan harus berdasarkan pengetahuan, pakai akal ya. Karena untuk memahami adanya Allah itu sangat mudah sekali. Kalau orang itu punya akal waras, pasti percaya pada Tuhan. Ya, bagaimana tidak? Kopi aja tidak mungkin jadi disebut kalau ada yang bikin, apalagi alam semesta. Ya. Jadi tema pemikiran Medan itu loh, itu jadi tema tahun itu. Karena tidak mungkin terjadi kalau ada yang bikin. Salah semesta ini.
Dan jadi untuk tahu berdasarkan pengetahuan. Bagaimana cara tahu? Karena kita ngaji, ya. Setelah tahu, maka pengetahuan tentang iman, cara mengamalkannya bagaimana? Caranya diyakini kebenarannya, ya. Contoh kita beriman Allah wujud, Allah ba'ah, Allah tiga dan sebagainya. Cara mengamalkannya dengan diyakini tanpa ragu. Sebagaimana ilmu syariat tentang fikih, cara mengamalkannya yang beramalkan ajarannya. Baik. Setelah yakin berarti tanpa ragu-ragu, ikrar. Kalau seseorang punya mulut yang bisa dipakai untuk berbicara, mengatakan kalimat-kalimat, maka kewajiban orang yang bersyahadah artinya adalah ikrar. Ikrar itu pengakuan bahwa sesungguhnya Allah itu tunggal atau esa, baik zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Kemarin sudah dijelaskan banyak, walaupun sekarang sudah lupa. Kemarin tidak dengar, sekarang ya. Tanpa tertentu, Allah tidak perlu tertentu untuk bayangin, ya. Untuk membantu itu Allah tidak boleh bantuan pemain dari kita. Tidak boleh bantuan vitamin, kan? Tidak boleh bantu untuk menyampaikan sesuatu kepada orang kita tidak butuh sama sekali. Allah tidak butuh. Apalagi lawan, Allah itu tidak punya lawan sama sekali. Tidak ada yang bisa membandingkan kekuatannya. Apalagi yang menyamai. Tidak ada yang menyamai Allah, baik zatnya, sifatnya, atau perbuatannya. Tidak ada tertentu, semua itu dalam hal disembah dan dalam hal menguasai alam semesta. Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tertentu dalam hal disembah ini menunjukkan sifat uluhiyah, sifat disembahnya Allah, sifat di mana Allah adalah tempat kita memohon. Itu artinya la ilaha illallah, tidak ada tempat kita menyembah kecuali Allah. Tidak ada tempat kita memohon kecuali Allah. Tidak ada tempat kita memuji kecuali hanya Allah. Itu uluhiyah, ya, dari kata ilah. Sedangkan makna menguasai ini menunjukkan Allah punya sifat rububiyah. Ya, rububiyah dari kata Rabb, seperti kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Itu kan diajari oleh Allah. Segala puji milik Allah, Tuhan alam semesta. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang Rabb, yang punya sifat rububiyah. Apa itu? Yang menciptakan alam semesta, yang mengatur alam semesta. Maka kita memuji Allah karena itu. Karena Allah ilah ini punya sifat rububiyah, yang mencipta, yang memberi rezeki, yang mengatur, yang maha segala-galanya melindungi kita. Itu sifat rububiyah. Dan kalau bapak-bapak berdoa dengan Allahumma barik lana fima, lanjut paling apa ya Pak? Alhamdulillah. Maka berarti kita menggunakan doa ini dengan dua sifat Allah yang mutlak, uluhiyah dan rububiyah. Tapi kalau hanya dengan sifat uluhiyah Allah, kalau begini, ilahi lasturil firqausil a'la, itu uluhiyah namanya, ilahi, wahai sesembahanku. Kalau menggunakan sifat rububiyah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu artinya berdoa dengan menggunakan sifat Allah rububiyah. Sudah paham? Kalau menggunakan dua-duanya, menggunakan Allahumma, karena pemilik uluhiyah dan rububiyah itu Allah. Sudah paham? Paham yang penting habiskan. Alhamdulillah. Baik. Sekarang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi sahabat yang kita baca setiap sholat ini artinya di sini. Biar kita tahu apa makna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak cukup kalau kita hanya mengatakan saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, tanpa ada pengetahuan, tanpa ada keyakinan, tanpa ada ikrar. Tidak cukup. Maka kita memahami Islam dengan sempurna. Maka pada bacaan ke-22 diterangkan tentang makna syahadah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Artinya tahu, sama kayak di atas, yakin, ikrar
Artinya untuk benar dalam syahadat asyhadu anna Muhammad Rasulullah, seseorang harus mengetahui pengetahuan tentang nabinya. Harus mengerti nama nabinya, mengetahui sifatnya, sifat wajibnya, ada sidik, amanah, fatona, tabligh, sifat maksudnya nabi harus tahu. Bagaimana dia tahu? Ngaji. Ini kewajiban kita. Setelah tahu bukan hanya bentuk pengetahuan yang tidak menjadi keyakinan. Dalam hal ini ilmu akidah adalah pengetahuan yang termasuk ilmu ghairu nafi'. Ilmunya manfaat tapi tidak menjadi manfaat untuk kita. Maka kita harus meyakini kebenaran tentang yang kita pelajari ini. Tahu jadi keyakinan. Yang ketiga ikrar, pengakuan. Kita sampaikan kepada alam semesta. Sesungguhnya Nabi Muhammad diutus olehnya oleh siapa? Allah. Kita yakin, kita ikrar, kita tahu bahwa Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah. Jadi yang pertama itu. Yang kedua, yang ini siapa? Ila dari alam, ke semua alam, ke seluruh alam semesta. Kalau kita menganggap Nabi Muhammad hanya diutus untuk bangsa Arab, berarti syahadat kita masih belum benar. Karena apa? Nabi Allah menyampaikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sebagai rahmat risalahnya untuk semua alam semesta. Jadi harus keyakinan itu. Ya. Kemudian apa? Meyakini yang kedua bahwa beliau adalah khatamun anbiya wal mursalin wa khataman nabiyyin. Yang bahwa beliau adalah penutup para nabi. Kalau kita masih menganggap apalagi meyakini ada nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW yang mengaku-ngaku itu ya, maka berarti syahadat risalah kita kepada nabi ini belum benar. Karena Quran menyatakan bahwa khataman nabiyyin, beliau adalah penutup para nabi. Kalau penutup para nabi otomatis penutup para rasul. Kenapa? Setiap rasul pasti sudah apa ya? Harus meyakini ini. Artinya syariat Islam yang kita jalan di setiap hari. Ini adalah syariat ajak-ajak sampai yaumul qiyamah. Karena nabi terakhir Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ada pertanyaan bagaimana dengan Nabi Isa alaihissalam yang ditutup oleh Allah diperintah untuk turun ke muka bumi. Beliau Nabi Isa tidak membawa agama baru. Karena apa? Beliau Nabi Isa adalah menyampaikan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bagian dari umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi Isa adalah salah satu umat Nabi Muhammad yang pangkalnya Nabi. Itu harus Nabi, ya. Jadi Nabi punya umat Nabi. Oke, kemudian Nabinya. Jadi ini yang disampaikan tolong diyakini kita. Kemudian apa lagi? Yakin, tahu, yakin dan ikrar bahwa sesungguhnya kita itu wajib patuh, wajib taat. Artinya berkeyakinan karena tauhid. Ini adalah ilmu tauhid walaupun dalam ilmu fikih. Karena ilmu fikih ini memuat dasar Islam yang pertama yaitu syahadat. Sementara syahadat ini hubungannya dengan syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, dan syahadat risalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tentang risalahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kewajiban kita harus tahu yang tidak ikrar bahwa sesungguhnya kita wajib patuh. Ingat, kita harus tahu yang ikrar sesungguhnya kita wajib patuh. Bapak, saya tanya, tiap hari patuh nggak sama Nabi kira-kira? Walaupun kita banyak dosa, walaupun kita banyak salah, banyak bermaksiat kepada Nabi, kami itu sunnahnya, tetapi kita harus berkeyakinan saya tetap wajib patuh kepada Nabi. Atiullah wa atiur Rasul. Man ati'ar Rasul faqad ati'a Allah. Barang siapa taat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, berarti dia taat kepada Allah akan wajib. Kita wajib meyakini bahwa kita wajib patuh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang menelusuri Nabi dalam
hal ini tidak patut, orang tersebut namanya orang yang bermaksiat, orang yang berdosa, orang yang durhaka kepada Nabi. Paham? Ulangi. Kalau ada orang tidak patuh kepada Nabi, ini namanya orang durhaka, maksiat. Tapi kalau orang tidak yakin bahwa kita wajib mengikuti Nabi, itu orang kafir namanya, Pak. Karena yang dibahas adalah harus tahu, harus yakin, harus ikrar bahwa kita wajib patuh kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia bilangnya begini lah, biar gampang. Bapak-bapak wajib menjaga kesehatan nggak? Wajib nggak? Badan kita amanah, betul? Itu pun minta, Bapak sehat-sehat ya Pak, ayo yang sehat ya. Ya, saya tanya Pak, pernah sakit nggak Pak? Udah, jangan untuk yang sudah merokok, jangan. Bisa nggak menghindari rokok Pak? Saat ini bisa, bentar lagi udah. Artinya apa? Kita punya keyakinan saya wajib menjaga kesehatan, tapi ternyata jebol juga. Rasanya baru satu saja. Lagi kan? Belum tidak itu namanya maksiat, tetapi masih diampuni karena yakin kita wajib menjaga amanah di gereja setelah Allah yang sehat. Sudah paham? Akhirnya, ya itu contohnya. Yang terakhir, wajib kita membenarkannya, itu baris terakhir, wajib kita patuh dan membenarkannya. Apa artinya? Kita harus tahu, kita harus yakin, harus ikrar bahwa kita wajib membenarkan apa saja yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berupa berita apapun, baik yang ghaib, yang zahir. Ya, kalau umpamanya Nabi menyampaikan semua umat itu pasti masuk surga, pasti harus percaya Pak. Percaya Pak? Percaya. Ya, ibarat apa? Kecuali yang tidak mau, ogah. Ya kita percaya orang yang ogah masuk surga, yang tidak bisa masuk surga. Terus ditanya oleh sahabat, ya Rasul siapa sih orang yang tidak mau? Isin amat itu orang. Nabi mengatakan barang siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga. Barang siapa yang durhaka kepadaku, maka dia orang yang tidak mau masuk surga. Cuma tingkat mau masuk surganya hadisnya lebih besar daripada mencari kunci neraka, Pak. Paham Pak? Cinta kita tidak ke surga harus lebih besar daripada cita-cita kita mencari neraka, Pak. Karena kita pilihan Pak, pilihan bukan? Ini yang terserah, nggak mau surga monggo, masuk neraka silahkan. Tapi kita orang berakal. Ya sayang ya, udah capek malam Senin, ngajinya lama, merokoknya udah habis, pinjam temen udah habis. Ya, masa kita menceritakan nggak mau lah ya. Itu maknanya membenarkan Nabi. Apapun yang disampaikan Nabi harus kita yakin kebenarannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah Bapak ya? Jadi wajib meyakini Nabi Muhammad SAW. Amin. Lalu ada namanya bacaan takbir mubarakah. Kita baca setiap hari itu Pak. Apa tadi mubarakah? La ilaha bisa dipercaya Nabi itu Al-Amin, terjaga dari semua salah dan dosa. Kalau Nabi dijamin oleh Allah sebagai orang yang dijaga oleh Allah dari segala dosa, berarti Nabi itu maksum, steril. Kita wajib mengikuti beliau. Mudah-mudahan Allah bertaufik kepada kita semua untuk taat mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa menetapi makna syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya yakin Anda semua itu santri yang baik, disebut sebagai santri tulen. Allahumma, apa santri tulen? Nikmatul kelalen. Habis ngaji, selesai ngaji ngobrol, kopinya habis, tidak tampak, keluar masjid lupa.
namanya santri itu kelas ini yang sudah tahu nggak ini ya. Nah baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Hari ini kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan dengan berkah Fathul Quran Allah jadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pantas mendapatkan syafaatul Quran, dan mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan semua aktivitas kita dinilai ibadah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan kita istiqomah ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا بالحق ومنا الشرور المستقيم. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسمع بالرضا ولا تردنا وليا سوى ولا تجعلنا ممن خالف الامر والعصر. فحسبنا الله ونعم الوكيل على البر ونعم المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم شرفنا بشرافة ختم القرآن وأكرمنا بكرامة ختم القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي الآخرة ورزا. اللهم اشفنا بشفاعة ختم القرآن. اللهم اشفنا وجعلنا بشفاء القرآن. اللهم بارك لنا في القرآن. اللهم نحمدك بالقرآن واجعله لنا اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا علم العبادة وأولاد مراتبنا وتبشر أجرنا تنصر الدنيا وأخرانا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين آمين. Demikian yang kita dapat sedekah, kiranya banyak kekurangan mohon dimaafkan semuanya Bapak-bapak ya. Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.